Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara pagi hari ini? Kiranya saudara semua ada dalam sukacita Tuhan. Pagi hari ini bersama saya Pendeta Niwayan Budi Kerti, kita akan bersama-sama berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pagi hari ini kami bersyukur untuk hari yang baru, kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, dan juga kesempatan bagi kami untuk hidup di hari ini. Semua itu bukan karena kekuatan dan kebaikan kami Tuhan, tetapi semua itu karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong dan menuntun kehidupan kami hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 20. Kita akan membaca ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan kita pagi hari ini, Tuhan hadir di tengah kita. Saudaraku, sesudah bangkit, Tuhan Yesus pertama kali menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi saudara-saudara, Tuhan tidak lantas menunggu para muridnya datang ke kubur. Momen pertama Tuhan Yesus datang kepada para murid terjadi saat mereka ada di dalam rumah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid itu berkumpul di dalam rumah bukan karena kebetulan. Tetapi Alkitab mencatat mereka berkumpul di dalam satu rumah karena mereka semua dalam keadaan takut. Itulah sebabnya mereka mengunci pintu rapat-rapat. Tetapi saudara-saudara, tanpa mereka duga, tiba-tiba saja Tuhan Yesus sudah berada di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus yang bangkit itu adalah Allah yang tidak dapat dibatasi dengan ruang dan waktu. Saudara, sekalipun para murid telah mengunci pintu itu rapat-rapat, Tuhan Yesus bisa masuk dan ada di tengah-tengah mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu adalah Allah yang maha hadir. Tuhan bisa hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Sekalipun secara manusia kita tidak bisa menjangkaunya, tetapi Tuhan sanggup karena Dia Allah. Tuhan bisa hadir di tengah hati yang keras. Ia bisa hadir di area yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan bisa menjangkau kehidupan kita, bahkan kedalaman hati kita. Ingatlah saudara-saudara, Allah tidak bisa dibatasi oleh waktu dan ruang. Oleh sebab itu saudara-saudara, dalam hidup kita ini, marilah kita tetap sadar
kemanapun kita pergi, dimanapun kita bersembunyi, Tuhan ada di situ. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, alasan mengapa para murid mengunci pintu, mereka takut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal yang dapat membuat kita menjadi takut. Tetapi hari ini saudara-saudara, kabar sukacitanya bahwa Yesus yang bangkit itu hadir untuk Anda, hadir untuk kita semua. Ia bangkit dan memberikan pengharapan yang baru kepada kita di tengah-tengah ketidakpastian dan ketakutan kita. Jadi saudara-saudara, apapun di dunia ini yang membuat kita takut, undanglah Yesus di dalam kehidupan kita. Maka kehadiran Yesus di tengah-tengah kita akan memberikan kita damai sejahtera dan menghalau rasa takut dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus tiba-tiba hadir dan ada di tengah-tengah para murid. Ini juga membuktikan bahwa Tuhan Yesus selalu dekat dengan kita. Tuhan tidak menjaga jarak, tetapi selalu berada di tengah-tengah kita. Saudaraku ya Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus selalu ada di tengah-tengah kita, selalu bersama-sama dengan kita, memeluk kita, memahami kita, berjalan dengan kita sebagai sahabat, dan memberikan damai sejahteranya bagi kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa Yesus itu ada? Undanglah Roh-Nya yang kudus di dalam kehidupan kita. Milikilah persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jangan kita lari dari masalah, jangan kita lari dari Tuhan. Tetapi saudara-saudara, datanglah kepada Tuhan dan undanglah Dia di dalam kehidupan kita. Ingatlah saudara-saudara, Tuhan Yesus yang bangkit itu tidak pernah menjaga jarak dengan kita, tetapi Dia dekat, Dia ada di tengah-tengah kita untuk mengasihi kita. Selamat merayakan Paskah. Ingatlah, Tuhan Yesus sudah bangkit dan menang, dan Dia selalu ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang hidup, yang telah bangkit dan mengalahkan kuasa maut. Allah yang memberikan kami pengharapan, sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau selalu hadir dan ada di dalam kehidupan kami untuk menolong kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan, Jemaat GKU Selawidi Sentani dan pos pelayanan Arsus Wakarsa, bahkan saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya firman Tuhan hari ini akan menguatkan dan menghibur kami. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan, dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat, dan percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati.